Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Tamu kita hari ini adalah Utbah bin Ghazwan, ya. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia, sabiqu fil Islam, ya. Dalam riwayat dikatakan dia termasuk orang yang ketujuh masuk Islam, artinya betul-betul di awal, ya, di awal masuk Islam. Dia seorang yang berperawakan tinggi, putih dan tampan. Usianya dengan Rasulullah tak terpaut. Ketika hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, usianya berkira sekitar 40 tahun. Rasulullah 53 tahun, jadi sekitar 3 tahun, ya, lebih muda dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Utbah bin Ghazwan ini pun sempat diizinkan oleh Rasul untuk hijrah ke Habasyah. Karena itu wajar kalau Utbah bin Ghazwan ini, ya, dipanggil dengan atau memiliki julukan Dzu al-Hijratain, ya, orang yang pernah hijrah 2 kali, ya. Utbah, ya, pernah hijrah ke Habasyah lalu ke Madinah Al-Munawwarah. Dan saat hijrah ke Habasyah, usianya waktu itu ada yang mengatakan 30 sekian tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ya. Ulama berbeda pendapat, ya. Dia pun pulang ke Makkah dan kemudian hijrah kedua kalinya ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi dia hijrah 2 kali dan juluki dengan Dzul Hijratain, orang yang memiliki 2 hijrah, ya. Ketika berada di Madinah Al-Munawwarah, sebagaimana sahabat Nabi yang lainnya, Utbah bin Ghazwan ini, ya, dia tidak pernah absen, tak satupun perang yang ditinggalkan. Mulai dari perang Badar, Uhud, Khandaq, ada peristiwa perjanjian Hudaybiyah, Khaybar dan seterusnya, sampai baginda Rasul SAW meninggal dunia, ya. Lagi-lagi saya sering sampaikan, ini harus menjadi inspirasi kita hari ini, bahwa marilah kita, apapun posisi kita, sertakan diri kita dalam peristiwa-peristiwa besar. Jangan sampai ketika terjadi peristiwa besar, proyek-proyek besar, proyek kebaikan, kita tidak ikut. Kita ikut serta. Jangan puas hanya menjadi pengamat, jangan cukup menjadi penonton, tapi kita juga menjadi bagian dari kebaikan tersebut, ya. Nah, demikian juga dengan Utbah bin Ghazwan ini, ya, dia tidak pernah absen dari peristiwa-peristiwa besar yang membersamai Rasulullah SAW sampai kemudian beliau meninggal dunia. Tidak banyak cerita khusus atas diri Utbah bin Ghazwan ini di masa Rasulullah selain beliau aktif di medan jihad. Dan itu juga yang beliau lakukan, ya, selepas Rasulullah meninggal dunia, ya, wabil khusus pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana kita tahu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini, teman sekalian, perluasan Islam, ya, wilayah Islam begitu luar biasa, ya. Hampir semua wilayah Syam yang meliputi 4 negara hari ini berada dalam kekuasaan kaum muslimin, ya. Dan lagi-lagi Utbah bin Ghazwan juga ikut dalam serial pembebasan negeri dalam pangkuan Islam, ya. Di antaranya adalah beliau pernah diutus oleh Rasulullah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, untuk memimpin sebuah peperangan, ya, di daerah Ubullah, ya, Ubullah. Wilayah ini dulu masuk dalam kekuasaan Persia, ya, masuk dalam kekuasaan Persia. Nah, pada akhirnya, ya, mereka berhasil menguasai daerah ini. Kota Ubullah akhirnya berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan sebelumnya kota Ubullah ini menjadi tempat orang-orang Persia, tentara-tentara Persia, ya, menempatkan mata-matanya. Maka orang Persia ada yang menyebut kota ini dengan Basrah, ya. Di antara makna Basrah itu adalah Basrah, tempat memantau, ya, tempat melihat, gitu, ya. Nah, Versalin mengatakan Basrah atau Basra itu berarti batu kerikil yang hitam, ya, wallahu alam. Tapi pada akhirnya kota Basrah ini, ya, berada dalam kekuasaan kaum muslimin, dan Umar bin Khattab memberikan amanat kepada Utbah bin Ghazwan ini, ya, untuk menempati daerah tersebut dan memimpin daerah tersebut, ya.
serta bukan hanya menjadi pemimpin atau gubernur wilayah Basrah, ya, tapi juga memerintahkan kepada Utbah bin Ghazwan ini, ya, untuk melakukan pembangunan. Dan ada hal yang menarik. Kata Umar, bangunlah kota Basrah dan didirikan di tengahnya masjid. Nah, jadi mengawali pembangunan kota Basrah itu, program Umar adalah membangun masjid. Startnya dari masjid. Ini mengingatkan kepada kita tentang Rasulullah yang juga datang ke Madinah. Beliau membangun masjid pada awalnya. Jadi sebelum membangun yang lainnya. Ini teman-teman sekalian, ironis kalau di sebuah komplek perumahan kita, ini contohnya misalnya rumah penduduk mewah-mewah 2 tingkat, mentereng, ya, tapi masjidnya nggak beres-beres. Ya, masjidnya, untuk bangun masjidnya minta-minta di pinggir jalan yang kadang bikin macet, gitu ya. Sementara rumah yang ada di samping masjid tersebut, ya, 2 tingkat, 3 tingkat, mobilnya berderet. Saya kira ini harus menjadi evaluasi bagi kita, bahwa membangun masjid tentu tidak hanya cukup dengan fisiknya saja, tapi dimulai dari fisik. Ya, betul bahwa jangan bangun masjid fisiknya doang, itu benar sekali, betul sekali. Tapi kita bisa mulai dari fisik. Sebab kalau kita memiliki tempat ibadah yang nyaman, tempat ibadah yang bagus, ya, akan membuat kita juga enak beribadah. Ya, tapi sebaliknya, ketika kita punya masjid yang tidak nyaman, ya, karpetnya bau misalnya, gentengnya bocor, kemudian dindingnya juga jelek, ini tidak membuat kita tidak nyaman beribadah. Maka Umar bin Khattab, ya, memulai, ya, pembangunan masjid, pembangunan kota Basrah ini dengan masjid. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh Utbah bin Ghazwan ini, ya? Apakah cukup tinggal di Basrah saja? Nah, kita akan bahas setelah yang satu ini. Kita masih bicara tentang Utbah bin Ghazwan yang diamanahi oleh Umar bin Khattab, ya, untuk membangun kota Basrah. Dialah yang memerintahkan kepada Mihjan bin Al-Adhra, ya, untuk membangun masjid besar di Basrah dengan bangunan kayu sebagai pusat pemerintahan. Nah, jadi mereka menjadikan masjid di Basrah itu sebagai pusat pemerintahan, hingga akhirnya ada 7.000 masjid berdiri, ya. Namun yang menarik, Utbah tak pernah membangun rumahnya di sana. Dia hanya punya kemah, begitu kira-kira, ya, tempatnya berteduh bersama dengan keluarganya. Masjidnya mewah, masjidnya bagus, banyak, tapi dia nggak punya rumah, ya. Dan demikianlah sikap hidup dari Utbah bin Ghazwan ini, janakumullah, ya. Dia sebagai seorang pemimpin, saya suka sering sampaikan betul-betul bahwa kesederhanaan hidup itu dimulai dari atas, dari pemimpin, ya. Sebab mereka akan menjadi cerminan, mereka akan menjadi sorotan bagi masyarakat, ya. Perilaku para pemimpin itu adalah cermin bagi masyarakat, ya. Nah, saat menjadi gubernur, ia menanamkan sikap zuhud, wara, dan ini yang dicerminkan kepada para penduduk Basrah pada waktu itu. Dan akhirnya, ya, tidak sedikit di antara penduduk yang tidak suka dengan sikap tersebut, ya. Karena anggapan-anggapan itulah Utbah bin Ghazwan ini, jamaah, berniat melepaskan jabatannya itu. Maka sembari berangkat ke tanah suci Makkah dan Madinah, dia menemui Umar bin Khattab, khalifah. Apa kata dia? Ya Umar, ya khalifah, saya, ya, mengundurkan diri dari jabatan, ya, dan saya serahkan jabatan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Jadi dia mengundurkan diri dari jabatan kepala daerah Basrah, ya, dan menyerahkannya kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Permintaan itu ditolak mentah-mentah, ya. Tada'una amanatakum atau amanatikum fawqa unuqi summa tatrukuni wahdi, la wallahi. Kata Umar, kalian meletakkan amanat di atas pundakku, ya, lalu kalian tinggalkan begitu saja. Ini bahasa kasar dalam tanda kutip Umar bin Khattab, gitu, ya. Kalau bahasa anak enak aja, gitu, ya. Amanah besar sebagai khalifah kepada saya, sementara kalian enak meninggalkan jabatan begitu saja. Jadi mereka menganggap jabatan itu adalah amanah, jemaah. Kalau hari ini kita menganggap jabatan itu adalah sesuatu yang diperebutkan, padahal, ya, ini amanat yang dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, ya, tapi juga pasti di akhirat, ya.
Lalu Utbah pun akhirnya berdoa. Apa kata Utbah dalam doanya? Ya Allah, janganlah engkau kembalikan aku ke negeri Basrah. Sebelum kalau dia kan kepala daerah. Nah, berangkat haji diwakilkan kepada Mughir bin Syu'bah. Artinya kalau dibalik lagi ke Basrah, maka dia tetap menjadi kepala daerah karena Umar tidak menerima pengunduran dirinya. Ya Allah, jangan engkau kembalikan aku ke Basrah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Dalam perjalanan menuju Basrah, ia dikabarkan jatuh dari hewan tunggangannya dan dia pun meninggal dunia. Allah mengabulkan doanya. Dia meninggal di sebuah daerah namanya Ma'dan, suatu tempat yang terletak antara kota Mekah menuju ke kota Basrah. Ada yang mengatakan dia meninggal di sebuah tempat namanya Rabaza, tapi pada tahun 15 atau 17 Hijriah, yang pasti dia meninggal di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pelajaran menarik bagi kita hari ini jemaah, bagaimana Utbah bin Ghazwan as-sabiqun al-awwalun, orang terhormat yang masuk Islam di awal-awal, tapi bagaimana mereka ini menyikapi jabatan amanah. Sekali lagi, jabatan adalah amanah. Apa artinya? Kalau dikasih, diberikan, kita harus menjalankannya dengan sepenuh hati. Sebab ciri orang yang munafik itu adalah idza tumina khana. Kalau diberikan amanah dikhianat. Jangan mengkhianati amanat. Tapi ingat, ini adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jabatan itu tidak diburu, dicari, diperebutkan dengan menghalalkan segala cara, tidak. Tapi kalau dikasih, gitu kan, maka harus dijalankan dengan sepenuh amanah. Meninggalkan amanah tanpa alasan, ini juga bagian dari khianat yang tidak disukai dalam Islam. Semoga kita diberikan oleh Allah SWT pemimpin amanah seperti Utbah bin Ghazwan ini, sehingga negeri kita yang gemah ripah Loh Cinawi ini, gemah ripah Loh Cinawi, bisa dibangun dengan baik, sehingga terwujudlah kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, insyaallah. Saya Happy Andi Bastani, bertemu lagi pada siar berikutnya. Assalamualaikum.